Suryati. Saya Sofi Andrea Mesluah. Lalu ada 3 teman kami yang berhalangan untuk ikut presentasi, ya teman Iqbal Boy Benes, Nonia Alves, sama teman Rifki. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Iterasi pengendapan merupakan metode volumetri yang berdasarkan upaya terbentuknya endapan dari reaksi antara ion-ion dalam lautan. Salah satu bentuk titrasi pengendapan yang paling banyak digunakan adalah titrasi argentometri, yaitu titrasi yang menggunakan larutan perak nitrat sebagai titran untuk menentukan kadar ion halida seperti klorida atau bromida. Salah satu titrasi argentometri yang umum digunakan adalah metode Mohr. Pada metode ini, larutan perak nitrat digunakan untuk menitrasi ion klorida dalam suasana netral dengan indikator kalium kromat. Selama titrasi, ion perak bereaksi dengan ion klorida membentuk endapan putih perak klorida. Ketika seluruh ion klorida telah bereaksi, kelebihan sedikit ion perak akan bereaksi dengan ion kromat membentuk endapan merah bata perak kromat yang menandai titik akhir dari titrasi. Nah, metode Mohr adalah salah satu metode dalam titrasi argentometri yang digunakan untuk menentukan kadar ion halida seperti Cl dan Br secara langsung. Metode ini juga sering disebut sebagai metode pembentukan endapan berwarna karena titik akhirnya ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata dari perak kromat. Selanjutnya di prinsip dasar, AgNO3 akan bereaksi dengan NaCl membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Bila semua Cl- sudah habis bereaksi dengan Ag+ dari AgNO3, maka kelebihan sedikit Ag+ akan bereaksi dengan CrO4 2- dari indikator K2CrO4 yang ditambahkan. Ini berarti titik akhir titrasi telah dicapai, yaitu bila terbentuk warna merah bata dari endapan Ag2CrO4. Langkah reaksinya berlangsung secara bertahap. Yang pertama, ion perak dari AgNO3 mula-mula akan bereaksi dengan ion klorida membentuk endapan putih perak klorida. Kemudian, setelah seluruh ion Cl- habis bereaksi, ion Ag+ yang tersisa akan bereaksi dengan ion kromat dari indikator membentuk endapan merah bata perak kromat. Perubahan warna dari kuning menjadi merah bata menunjukkan titik akhir titrasi yang menandakan bahwa seluruh ion halida sudah bereaksi. Selanjutnya adalah ini. Selanjutnya ada indikator metode Mohr. Itu dalam metode ini indikator yang digunakan itu adalah ion kromat yang berasal dari kalium kromat. Nah, selama titrasi ion Ag+ dan AgNO3 akan terlebih dahulu bereaksi dengan ion halida, itu membentuk endapan putih AgCl. Setelah seluruh ion halida habis bereaksi, kelebihan sedikit ion Ag+ akan bereaksi dengan ion kromat dari indikator membentuk endapan coklat hingga merah bata Ag2CrO4. Reaksinya itu seperti ini. Nanti akhirnya itu ada membentuk endapan merah bata. Kemudian untuk konsentrasi indikatornya itu, konsentrasi K2CrO4 itu tidak boleh terlalu tinggi karena warna kuning larutannya dapat menutupi perubahan warna saat titik akhir tercapai. Jika konsentrasi K2CrO4 adalah 0,007 molar, terlalu pekat dan warna yang dihasilkan adalah warna yang terlalu kuning. Konsentrasi 0,0025 molar dianggap optimal karena cukup jelas tanpa menutupi perubahan warna. Namun dengan konsentrasi lebih rendah dari ini diperlukan agar kadar ion Ag+ itu minimal sekitar 1,33 kali 10⁻⁵ molar agar endapan merah dapat terbentuk dengan jelas. Kemudian ada kondisi dan syarat reaksi. Yang pertama itu pH harus antara 6,5 hingga 10. Itu jika pH terlalu rendah atau asam, maka terjadi pergeseran keseimbangan. Ion kromat akan berubah menjadi ion dikromat yang berbeda bentuk dan warna, sehingga contohnya itu pada pH asam, ion CrO4 2- itu akan berhasil hingga menjadi HClO4- dan Cr2O2-. Jika pH terlalu tinggi itu atau sangat basah, maka pada metode yang menggunakan perak sebagai pengendap atau indikator dapat terbentuk pengendapan oksida perak, yaitu Ag2O atau silver oxide yang mengganggu. Sebagai contohnya itu pada larutan basa kuat atau Ag+ ditambah dengan OH- itu akan menghasilkan Ag2O. Hal ini menyebabkan gangguan metode. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa pembentukan Ag2O terjadi dalam kondisi basah. Dari kedua hal ini, maka
dan pH 6,5 hingga 10 itu merupakan kompromi yang memungkinkan agar ion CrO4 tetap stabil sebagai kromat dan ion Ag+ tidak membentuk oksida perak. Kemudian itu larutan harus jernih dan berwarna dan bebas warna. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam pengendapan atau titrasi, larutan harus jernih. Artinya tidak ada kekeruhan, pengendapan awal atau suspensi partikel yang dapat mengganggu visual endpoint atau pembacaan. Yang kedua itu juga bebas warna, berarti bahwa tidak ada warna gangguan dari ion sampel atau analit yang akan mempengaruhi pengamatan warna atau perubahan yang diinginkan. Misalnya ada warna kromat kuning, perubahan warna ketika mencapai endpoint. Misalnya itu jika warna awal larutan sudah kuning atau orange dari CrO4 maka perubahan kecil mungkin sulit diamati. Kemudian yang ketiga, warna atau kekeruhan bisa berasal dari partikel tersuspensi, reaksi sampingan, pengotor seperti Fe3+, Mn2+, atau organik yang memberi warna. Mikro pengendapan yang tidak disaring, larutan yang tidak disaring atau dibiarkan lama. Oleh karena itu, saring larutan, gunakan air bebas zat berwarna, dan pastikan bahwa semua reagen jernih sebelum memulai. Kemudian tidak cocok untuk analit yang mengandung iodida atau tiosianat. Dalam metode yang melibatkan Ag+ dan kromat atau indikator kromat, kehadiran ion iodida atau tiosianat dapat menimbulkan gangguan karena yang pertama itu iodida bereaksi dengan Ag+ membentuk pengendapan AgI yang sangat sedikit larut dan berwarna pucat kekuningan. Ini mengganggu mekanisme titrasi normal. Sebagai contoh itu, buku catatan menunjukkan bahwa dalam metode MOR untuk titrasi perak, analit imin tidak cocok karena AgI dan AgSCN menyerap ion kromat sehingga endpoint palsu diperoleh. Yang kedua itu tiosianat juga bereaksi dengan Ag+ membentuk AgSCN yang kemudian menyerap ion kromat atau mengganggu pewarnaan indikator, sehingga metode tersebut tidak dapat digunakan secara akurat. Jika larutan analit mengandung imin atau SCN- dalam jumlah signifikan, metode dengan pengendapan Ag+ ditambah dengan kromat tidak akan memberi hasil yang valid karena reaksi sampingan akan membuat endpoint sulit atau salah. Selanjutnya masuk di prosedur kerja metode MOR, yaitu yang pertama ada alat yang digunakan, ada burat 50 mili, labu ukur, gelas ukur, pipet volumetri, labu Erlenmeyer, corong, statif dan klem, pipet tetes, kaca arloji, beker gelas, dan juga neraca analitik. Yang kedua ada bahan, yaitu yang pertama ada AgNO3 sebanyak 4,25 gram. Kedua ada K2CrO4, dia secukupnya antara 2-5 tetes. Yang ketiga ada NaCl sebanyak 2,925 gram. Selanjutnya ada Aquades, dan yang terakhir ada garam dapur sebanyak 1,170 gram. Selanjutnya cara kerja dari titrasi MOR, yaitu yang pertama ada pembuatan larutan standar. Nah, sebanyak 4,25 gram kristal AgNO3 ditimbang dan dilarutkan dengan Aquades dalam labu takar 250 mili, lalu dimasukkan ke dalam buret. Selanjutnya timbang kristal NaCl sebanyak 2,925 dan dilarutkan dengan Aquades dalam labu takar 500 ml. Yang kedua, penetapan normalitas AgNO3, di mana langkah yang pertama yaitu 500 ml larutan standar NaCl dimasukkan ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet volume. Selanjutnya, tambahkan 2-5 tetes indikator K2CrO4, dan yang selanjutnya yaitu larutan tersebut dititrasi dengan larutan AgNO3 sampai larutan berwarna merah dan volume titran yang digunakan dicatat. Titrasi ini diulangi untuk 2 kali berulang. Langkah yang ketiga yaitu penetapan kadar NaCl dalam garam dapur, di mana langkah kerjanya itu yang pertama, sampel garam dapur sebanyak 1,170 gram ditimbang dan dilarutkan dengan Aquades dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya, larutan garam dapur yang telah ini dilarutkan dengan Aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet volume dan ditambahkan 2-5 tetes indikator K2CrO4.
Selanjutnya, larutan tersebut dititrasi dengan larutan standar AgNO3 sampai terjadi warna merah dan volume titran yang digunakan dicatat. Titrasi diulang untuk 2 kali pengulangan untuk mendapatkan kemurnian NaCl dalam sampel garam dapur yang ditentukan. Selanjutnya perhitungan. Untuk langkah-langkah perhitungan mol ini, yang pertama kita harus mengetahui dulu rumus dasar titrasinya, yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, di mana V1 itu volume titran. Contohnya adalah AgNO3, molaritas titran untuk M1. Yang berikutnya V2 itu volume analit untuk larutan sampel, dan M2-nya molaritas analit atau konsentrasi yang ingin dicari. Yang cara yang kedua tuh cari molaritas sampel dengan rumus M2 sama dengan V1 kali M1 per V2. Setelah itu mencari kadar untuk sampel. Yang pertama mencari kadar untuk sampel dengan rumus tuh persen NaCl sama dengan V AgNO3 kali N AgNO3 kali BE NaCl kali Fp per massa sampel kali 100%, dengan V AgNO3 sama dengan volume larutan AgNO3, N AgNO3 normalitas larutan AgNO3, BE NaCl berat ekivalen NaCl, Fp faktor pengenceran jika sampelnya diencerkan, dan massa sampel yaitu massa sampel yang digunakan dalam miligram. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari metode MOR. Untuk aspek yang pertama itu adalah prinsip dan prosedur. Untuk kelebihannya itu prosedurnya sederhana, cepat, dan mudah diterapkan. Tidak memerlukan instrumen kompleks seperti burat, larutan standar, dan indikator kromat. Untuk kelemahannya sensitif terhadap kondisi pH, di mana pH idealnya itu 6,5 sampai 10. pH yang terlalu asam atau basa akan mengganggu hasil dari metode ini. Kemudian aspek kedua adalah akurasi dan kecepatan. Kelebihannya itu memberikan hasil akurat dan presisi tinggi untuk larutan jernih. Kelemahannya itu akurasi menurun pada larutan keruh, berwarna, atau mengandung ion pengganggu. Untuk aspek ketiga, biaya dan kebutuhan alat. Kelebihannya biayanya rendah, bahan kimianya mudah didapat. Kelemahannya tidak cocok untuk analisis otomatis, hanya manual titrasi. Aspek keempat, kondisi sampel. Untuk kelebihannya itu cocok untuk air, garam, dan sampel sederhana yang tidak banyak mengandung pengotor. Untuk kelemahannya, endapannya mudah larut kembali bila pH tidak terjaga atau suhu terlalu tinggi. Untuk aspek selanjutnya adalah keterbatasan metode, di mana kelebihannya bisa dijadikan metode dasar pembanding dalam laboratorium pendidikan, namun kelemahannya tidak cocok untuk sampel dengan warna pekat atau kekeruhan tinggi. Selanjutnya untuk pertama adalah jenis sampel. Yang pertama itu air minum. Tujuan analisisnya itu untuk menentukan kadar ion klorida untuk memastikan kualitas air sesuai dengan standar baku mutu. Digunakan di laboratorium lingkungan untuk pengujian air bersih dan PDAM. Kemudian ada air laut untuk mengukur kandungan klorida sebagai parameter utama salinitas. Diterapkan dalam penelitian oseanografi dan kontrol kualitas air laut. Untuk sampel ketiga, garam dapur atau NaCl untuk menentukan kemurnian dan kadar klorida dalam garam konsumsi. Digunakan di industri pangan dan farmasi untuk kontrol kualitas bahan baku. Selanjutnya adalah sampel urin untuk menganalisis kadar klorida dalam tubuh untuk membantu diagnosis gangguan elektrolit. Diterapkan dalam laboratorium klinik dan biokimia medis. Selanjutnya adalah air limbah industri, mengetahui tingkat pencemaran klorida yang berasal dari proses industri, relevan di bidang lingkungan dan pengolahan limbah cair. Yang terakhir adalah larutan standar NaCl. Tujuan analisisnya itu adalah kalibrasi dan validasi metode analisis kimia, digunakan di laboratorium pendidikan dan riset kimia analitik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Metode titrasi pengendapan MOR merupakan teknik analisis kuantitatif yang didasarkan pada pembentukan endapan perak klorida antara ion Ag+ dari larutan AgNO3 dan ion Cl- dari sampel. Indikator K2CrO4 digunakan untuk menandai titik akhir dengan munculnya warna merah bata. Proses titrasi ini dilakukan pada pH 6,5 sampai 10 agar reaksi berlangsung optimal dan hasil tetap akurat, dengan syarat larutan harus jernih serta bebas dari ion pengganggu seperti imin atau SDN-min. Prosedur analisis meliputi penambahan indikator titrasi hingga warna akhir terbentuk dan perhitungan kadar klorida berdasarkan hubungan stokiometri 1:1 antara AgNO3 dan NaCl. Metode ini memiliki keunggulan karena sederhana, cepat, dan akurat untuk larutan jernih, namun memerlukan pengendalian pH yang ketat dan tidak cocok untuk sampel berwarna atau keruh.
Secara luas, metode MOR diaplikasikan dalam analisis kadar klorida pada air minum, air laut, garam dapur, dan sampel urin dalam bidang lingkungan, industri maupun klinik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.